Uh, Oke, supaya ada ini ya, stok untuk kalian pelajari, semisal jaringannya sedang error atau misal ingin diulang kembali teorinya, begitu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang kembali di kelas public speaking. Pagi-pagi masih ngantuk-ngantuk, suara saya masih besar. Kalau suara besar gini tandanya masih menyesuaikan dengan kelas pagi ya. Kalau kelas siang mungkin agak beda gitu. Kenapa beda kalau kelas siang? Ya, karena mungkin udah mulai on ya, udah semangat. Nah, ini kita mengumpulkan semangat dulu. Nah, kali ini saya mau bahas tentang debat karena ini merupakan bagian dari public speaking gitu ya. Bu, tujuannya debat apa sih? Kenapa perlu ada debat? Teman-teman kira-kira ada yang pernah nonton ILC enggak? Atau mungkin debat para calon pemimpin di daerah? Sudana pernah nonton ILC atau suka atau enggak kira-kira? Belum pernah, Miss. Belum pernah ya, oke. Nanti seperti ini teknisnya. Makanya saya mungkin nggak bisa praktek dulu, karena sebagian dari kalian mungkin belum pernah atau belum familiar atau mungkin tidak terlalu suka gitu. Jadi kita penyesuaian dan persepsi bersama. Nanti saya berikan contoh, saya berikan teori, dan juga saya berikan ini ya. Kita mencoba melihat seperti apa sih contoh debat yang sudah ada gitu. Nanti saya contohkan linknya, saya berikan linknya begitu ya. Nah, ini salah satunya sering nongol di TV sih ya, Bang Karni Ilyas ini. Dia ini sebagai moderator ya. Biasanya rata-rata untuk kegiatan debat itu dilaksanakan atau background orang-orangnya itu orang-orang dari keilmuan hukum gitu ya, politik dan juga pemerintahan, tapi tidak menutup kemungkinan kita anak komunikasi atau anak bisnis itu akan melakukan debat juga, tapi ranahnya itu biasanya di konteks bisnis gitu. Karena kalian perkantoran, otomatis besok pun tetap akan terjadi situasi debat sebetulnya, tapi tidak berkaitan dengan pemerintahan mungkin, tapi bisa jadi siapa tahu kalian emang lagi ada kesempatan untuk di ranah tersebut gitu ya. Misalnya teman-teman besok bekerja di pemerintah daerah atau dimanapun, karena yang namanya kegiatan debat itu tidak bisa dipungkiri tetap akan terjadi. Kita saja yang di jurusan pun tetap ada ini kegiatan debat teman-teman. Biasanya untuk mempertahankan ide atau memberikan sebuah masukan itu pasti ada pro kontra. Nah, untuk minggu sebelumnya kan sudah dikumpulkan nih teman-teman semua di kelas ini, yaitu argumen konsep tentang setuju tidak setuju, bagaimana penggunaan nuklir ya, PLTN untuk Indonesia begitu. Nah, itu kan sudah dikonsep, otomatis itu lebih baik, lebih enak lagi. Nah, nanti kita sudah pilihkan 8 anak gitu ya. Kita sudah pilihkan 8 anak dari tiap tim. Jadi yang tim setuju, kita sudah pilih 8, yang tidak setuju sudah pilih 8 anak terbaik argumennya menurut versi kita, saya dan Mbak Ayun. Nah, nanti kenapa bisa the best? Karena mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain dan mungkin sumbernya juga beragam gitu. Nah, untuk informasi siapa saja 8 anak untuk tiap tim ini kita akan informasikan nanti di belakang kalau memang kita akan melakukan praktek ya. Karena kita harus tahu dulu teori praktek untuk debat itu seperti apa. Jadi dalam dunia itu ada 2 hal ya, teori dan praktek. Nah, untuk praktek pun butuh yang namanya implementasi teori, pembuktian teori, dan untuk teori pun juga harus dipraktekkan. Jadi, 2 hal ini harus jalan berdampingan. Nah, kita masuk saja teman-teman ya. Kira-kira apa yang dipikiran teman-teman semua tentang debat? Coba restu deh. Restu satu kata yang di pikiran kamu kalau kamu nonton ILC atau orang debat di TV kayak Mbak Najwa Shihab gitu, misalnya kayak Rosi, Yana Silalahi gitu. Apa yang ada di pikiran Restu nih? Adu pendapat kayak gitu, Mas.
Adu pendapat. Oke. Adu pendapat. Pendapat yang seperti apa kira-kira yang dimaksud nih, Restu? Pendapat pendapat pendapatnya pihak satu dengan yang lain sesuai dengan topik yang akan dibahas gitu, Mas. Iya, betul ya. Ada pendapat yang berbeda sesuai dengan topik. Biasanya pendapat setuju, tidak setuju. Begitu. Nanti kita lihat lagi apa saja unsur di debat tersebut yang memang harus ada dan kenapa sih perlu adanya kegiatan dinamika debat ini, begitu. Oke, kalau menurut Alvira dulu, kita intro dulu ya untuk persepsi persamaan visi misi. Karena ada sebagian orang berpikir debat itu tidak berguna, Bu, sangat menguras energi dan terlalu negatif gitu ya, karena sangat ini sekali, sangat ngotot-ngototan gitu. Kenapa sih orang harus mati-matian berargumen dan harus merasa yang dirinya paling benar. Nah, di sini nanti kita akan luruskan gitu ya. Kenapa setiap orang harus berpendapat dan harus mengikuti aturan, karena ada yang diperjuangkan menurut kaidah norma aturan berlaku. Kalau tidak seperti itu, kita nggak bisa speak up dan mungkin tidak bisa membangun suatu kegiatan yang memang itu untuk tujuan bersama. Karena yang namanya ide itu perlu ada dinamika untuk digodok dan juga dikonfirmasi. Jangan-jangan pola pikir kita keliru gitu. Jadi perlu adanya kritis gitu, mengkritisi sesuatu. Jadi tidak perlu takut tentang kritisasi. Nah, kalau menurut Alvira, apa yang dikatakan Restu itu sudah tepat atau perlu ada ditambahkan? Apa itu yang ada di pikiran Alvira tentang kegiatan debating atau debat gitu? Kalau dari saya itu debat itu sendiri menyampaikan argumentasi, Miss. Menyampaikan argumentasi yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Oke, ya bisa ya menyampaikan argumen yang berbeda dengan pihak yang kita ajak berdiskusi, gitu ya menurut Alvira. Oke, bisa jadi seperti itu. Thank you Alvira. Jadi yang off cam miss, oke nggak apa-apa ya, karena jaringan. Oke, sinyal kurang. Oke, tidak masalah. Yang penting masih bisa mengikuti dan nanti teori bisa tersampaikan dengan baik. Semisal nanti masih ada kesulitan, bisa mengulang kembali di YouTube gitu. Nah, betul sekali yang dikatakan sama Alvira, sama Restu, tuh ya. Sebetulnya debat sendiri itu adalah pemberian argumen atau penyampaian argumen, bisa dilakukan individu atau dilakukan kelompok. Tujuannya itu adalah memenangkan salah satu argumen, ya. Mana argumen yang harus kita pertimbangkan untuk pengambilan keputusan, karena semua punya kepentingan, karena semua punya ide di kepala gitu. Tapi terkadang ada sebuah ego sektoral atau kepentingan pribadi ketika kita harus memenangkan ide kita gitu. Itu merasa wah gitu ya, namanya manusia ketika idenya itu dipakai itu sudah alamiah kita ngerasa keren gitu ya, kita merasa dianggap, kita ngerasa paling berjasa. Itulah yang disebut dengan ego sektoral ya, karena kadang mereka ini membawa salah satu kepentingan dari golongannya atau dari kelompoknya. Misalnya Vio dari tim setuju atau tidak setuju, maka Vio berusaha untuk mengeluarkan argumen tentang tidak setujunya karena merasa mewakili dan juga ada di pihak kelompok tertentu. Nah, kalau nanti ternyata argumennya Vio atau argumennya Alvira itu dianggap bagus, baik, dan bisa diimplementasikan ke kegiatan berikutnya, itu merasanya pasti berbeda sekali gitu ya dengan yang mungkin tidak mengeluarkan ide. Nah, di situ akan ada sesuatu sensasi yang berbeda. Nah, disinilah terkadang perlu sebuah aturan dan etika yang ditaati bersama. Oke, nanti di sini berdebat itu mempertahankan argumen dengan berdasarkan beberapa data dan juga fakta. Jadi tidak asal berpersepsi, perlu ada sebuah pembuktian data, fakta, dan di mana endingnya agar orang-orang itu mengikuti atau memahami atau mengiyakan pendapat yang sudah disampaikan. Intinya tuh seperti public speaking bertujuan persuasif teman-teman untuk mengajak orang lain tuh juga sepakat dan sependapat dengan ide kita. Itu debat. Ya, Bu, kenapa sih harus mati-matian orang sepakat sama ide kita? Karena ada sebuah kepentingan yang akan kita capai gitu. Kalau enggak ngomong, kepentingan kita enggak bisa terdistribusikan atau terfasilitasi begitu. Jadi tetap harus ngomong gitu ya.
Nah, misalnya juga ada kasus nih, ini lagi ramai di kampus-kampus masalah fasilitas, pasti sering ya mahasiswa ada protes, kenapa sih fasilitas di fakultas A nggak pernah diperhatikan, selalu fakultas B. Nah itu akhirnya protes ya, ada mediasi fakultas A itu mahasiswanya mengajukan protes atau dilakukan mediasi dengan pihak kampus misalnya. Di situ terjadi perdebatan pasti. Kenapa ya selalu fakultas yang sains yang dikasih fasilitas, kenapa dana yang untuk sosial nggak ada, perbaikan kelas, misalnya perbaikan LCD, padahal anak sosial itu fundamental sekali gitu ya, seperti ekonomi, manajemen, itu semua lini kegiatan bisnis selalu ada itu, tanpa pun itu di kegiatan anak-anak teknik misalnya, seperti itu ya, nanti ada perdebatan seperti itu. Nah itu perlu adanya etika, juga penyampaian pendapat agar kepentingan sama-sama didengarkan. Begitu. Kira-kira sudah memahami ya secara umum ya. Jadi fungsinya kalau kita latihan debat nanti teman-teman akan bisa menata alur pola pikir yang ada di kepala dan tersampaikan dengan baik. Begitu. Nah, nanti kalau ada konflik di situ itu sudah hal biasa gitu ya, tergantung dengan topik yang akan dibicarakan, itu sudah hal biasa. Terus kedua, fungsinya debat atau manfaatnya nanti buat kita semua itu kita lebih analitis. Terus kita nanti lebih jeli lagi melihat sebuah fakta dan data yang dibawakan oleh pihak-pihak yang lain. Nanti kita akhirnya bisa membaca, memahami pola pikir seseorang. Gitu ya. Kalau yang hobinya nonton di TV, mendengarkan orang atau sering nonton orang debat, itu asik banget teman-teman. Dulu kalau kita mungkin agak aneh ya, kenapa sih orang ngotot-ngototan di TV? Kalau anak politik dan ilmu sosial itu sudah hal biasa. Karena dulu saya dari FISIP, jadi iklimnya sudah dibentuk untuk nonton orang debat gitu. Bahkan sering ada lomba, sering ada ini juga sering ada demo begitu, kita malah disuruh nonton ya, bukan mengambil negatifnya, tapi kita melihat apa sih dinamika yang sedang terjadi dan kita belajar dari situ gitu. Ternyata mereka ingin mengutarakan suatu pendapat gitu ya. Nah, di sini kita nanti juga akan belajar membangun pendapatnya juga secara logis, bukan secara ngarang-ngarang gitu, nggak bisa seperti itu ya. Nanti akan didebat balik gitu ya, atau akan dipertanyakan lagi, ini dari mana datanya, bahkan saya punya data yang bukan seperti itu. Nah, makanya disampaikan di sini, disinilah kita akan adu logika sebetulnya ya. Dan juga kritisisasi atau juga keterampilan berpikir kritis, karena masuk bagian dari kemampuan abad 21 teman-teman, critical thinking. Nah, salah satu supaya kita nanti lulusan-lulusan semua universitas itu baik sarjana dan lain sebagainya harus punya critical thinking. Nah, gimana bisa kritis kalau kita tidak pernah membenturkan sebuah ide berdasarkan banyak fakta. Nah, disinilah kita belajar untuk bisa berpikir kritis, juga analitis, benar atau tidak. Jangan-jangan keliru tapi kita iya-iya aja. Nah, itu perlu kita saling meng-cross check dan juga berpikir sistematis urut ya, kalau sudah seperti ini harusnya bagaimana, kok tiba-tiba bisa gini itu nggak mungkin gitu. Nah itu ada alur teman-teman itu ya. Terus ketika melihat sebuah isu nantinya di luar sana kita akan memandang itu dari banyak sisi, dari positifnya juga kita bisa lihat, negatifnya juga bisa lihat. Jadi fungsi debat itu sebenarnya unik ya, karena yang di pikiran manusia ketika ada sebuah isu kontroversial itu selalu negatif pasti. Tapi ketika terjadi sebuah perdebatan atau ada pihak lain yang menyatakan hal yang berbeda, itu bisa jadi kita punya pandangan yang berbeda. Nah, Bu, baiknya saya ada di pandangan yang mana nih begitu. Baik di positif atau negatif, itu bebas teman-teman. Mau di netral juga bebas, tapi setiap orang pasti ada kecenderungan memihak salah satu sisi. Nah, nanti tanpa sadar kita akan seperti itu. Ya. Lalu belajar juga nanti kita mengkomunikasikan pemikiran. Setiap orang punya pemikiran, nanti ketika kalian kerja di lapangan, kerja di kantor, kalian diajak berdiskusi, rapat, itu pasti sangat ditunggu-tunggu di nanti-nanti idenya. Itu yang sangat diharapkan kontribusi kita sebagai pegawai gitu ya. Lalu meningkatkan percaya diri. Nah, terkadang percaya diri itu munculnya tidak hanya dari pakaian, dari apa yang kita kenakan, tetapi dari yang apa kita sampaikan walaupun itu sederhana. Walaupun sederhana dan mungkin tidak diiyakan atau didengarkan, tetapi setidaknya kita sudah berani menyampaikan ide kita begitu ya.
Tetapi Bu, gimana menyampaikan ide yang baik? Nanti kita akan bahas ke sana ya, supaya kita tidak dianggap berlebihan, misal tidak menimbulkan konflik. Terkadang seperti itu ya, nanti yang banyak sekali terjadi. Lalu juga kita bisa nanti dengan belajar debat ini meningkatkan kemampuan tadi, melihat sisi yang berbeda. Dan mengklarifikasi, ini yang paling penting. Kenapa perlu dibenturkan namanya kebenaran dan suatu hal itu perlu diuji, dibentur-benturkan dari banyak pihak, supaya ketika dibenturkan konsistensinya tidak berubah. Artinya itu bisa jadi tepat datanya dan faktanya benar seperti itu. Kalau masih ada data yang berbeda, jangan-jangan keliru, gitu ya. Misal ketika kita semua mengiyakan sebuah isu benar atau tidak, itu perlu diuji, teman-teman. Tidak langsung iya dengan satu sumber, itu berbahaya. Itu yang banyak terjadi ya. Perlu kita uji dengan banyak cross-check ke sumber yang lain. Bisa juga diskusi. Kalau saya sukanya diskusi. Kita punya banyak data, beda kepala, kita satukan ide, ternyata beda-beda. Nah, ketika dicari lagi, oh sama-sama, ketika hasilnya masih sama, artinya ini benar sebuah fakta. Gitu ya. Karena bisa jadi di luar sana itu yang sesuatu yang benar itu pembenaran, bukan kebenaran. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Nah, kalau hal ini di luar negeri udah biasa, makanya tanya jawab, diskusi itu selalu ada di kelas. Selalu di kelas itu begitu masuk harus diskusi. Karena apa? Tiap anak dianggap punya data, tiap anak dianggap punya fakta, punya ide dan pemikiran, jadi selalu diuji begitu. Apalagi sekolah-sekolah yang nanti misalnya di kampus Amerika itu hobinya tuh berdiskusi, mengkritisi, itu seru sekali dinamikanya. Mungkin tuh belum terbangun di kita ya, makanya kita gampang banget kena hoax gitu, karena mengiyakan satu sumber belum dicek gitu. Tiba-tiba melihat dari sebuah postingan gitu, salah satu sosial media, oh iya benar ya, ternyata sebuah hubungan harus gini. Padahal itu belum tentu terjadi dan berlaku di satu kultur. Bisa jadi dia, belum tentu di kita. Jadi itu perlu dikritisi. Jangan mudah percaya dulu sebelum kita membandingkan banyak data, fakta di sumber-sumber yang valid. Dan perlu diuji terus. Nah, itu fungsinya debating dan discussion. Jadi harus dibangun budaya seperti itu nanti ya, minimal teman-teman, baik diri kalian dengan teman-teman yang lain, atau di keluarga, atau dimanapun. Itu perlu dilatih gitu ya. Itu sebagai benteng kita berpikir kritis. Lalu berbicara akan dilatih juga supaya lancar gitu, supaya bisa terus-menerus mengeluarkan sebuah kalimat dan kata-kata. Nah, ini perlu dilatih juga. Nah, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan Bu tentang fungsi debat, boleh. Mau di chat room juga boleh. Silakan. Kemarin ada yang tanya, aku lupa siapa ya minggu lalu. Saya, Bu. Oke, siapa? Veriska. Veriska ya? Rizka ya, Pak Veriska? Eriska, Miss. Oh, Eriska, sorry. Eriska kemarin tanya apa? Coba Oh, Eriska. Oh, Eriska coba. Iya, kemarin saya tanya apa? Kan banyak orang yang beranggapan apabila dalam melakukan suatu presentasi itu agar tidak cemas atau takut itu, maka kita harus menganggap bahwa audiensnya itu dianggap kayak tidak ada gitu. Padahal jelas-jelas audiensnya itu ada di depan kita. Nah, gimana cara kita menghadapi keadaan tersebut gitu, Miss? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, betul ya. Ini sudah saya keep. Pertanyaannya baru muncul setelah materi ya, Rizka ya. Iya, it's okay. Kadang seperti itu. Saya juga baru ada ide setelah kelas atau setelah materi, boleh gitu ya. Dimanfaatkan saja forum-forum seperti ini, dan habituasi atau kebiasaan berdebat, berdiskusi itu harus kita bangun sedini mungkin. Besok punya anak juga masih kecil pun harus diajak berdiskusi gitu ya, walaupun nanti banyak bertanya itu bagus sekali, berarti artinya dia udah punya kemampuan kritis sejak kecil ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah itu sudah tepat untuk menganggap bahwa ketika berbicara di depan umum kita menganggap tidak ada orang gitu ya, padahal jelas banget di situ ada orang, dan itu sangat sulit dipraktekkan Bu, karena itu kenyataannya nanti ketika udah kita buka mata ya orangnya masih ada di situ. Nah, oke, gimana cara menanggapi hal tersebut? Nah, kalau menurut Eriska sendiri, Eriska lebih suka yang mana nih ketika nanti bicara di depan umum, atau misal presentasi itu di kelas atau presentasi kantor? Eriska suka menganggap ada orang atau tidak ada orang?
Kalau saya tetap nganggep itu ada, tapi saya nikmatin aja gitu, Mas. Tapi kadang Oke. tetap rasanya grogi itu masih gitu, Mas. Masih wajar, pasti grogi ya. Mau sekelas Bang Karniil ya, sekelas Mbak Najwa Shihab, Mbak Rosi juga sama. Semua orang mengalami seperti Eriska alami ya. Nggak ada yang nggak grogi, itu nggak ada. Manusia itu pasti ada rasa takutnya karena itu bagian dari metabolisme, sekali lagi bagian dari ciptaan Tuhan, nggak apa-apa. Nah kan tadi Eriska udah berusaha untuk menahan, menikmati gitu ya, berusaha mengalihkan pikiran untuk menikmati, itu sudah baik, artinya sudah melakukan manajemen untuk menekan sisi negatif yang keluar supaya tidak berlebihan. Nah itu sudah tepat sebetulnya Eriska. Kalau menurut saya itu berarti Eriska sudah bisa memahami kemampuan dan apa yang memang ada di dalam tubuhnya Eriska dan teman-teman sendiri. Memang seperti itu. Kalau menurut saya kembali ke masing-masing kemampuannya ya. Kalau kemampuannya menganggap dia memang nggak ada atau dia berasa ngomong dengan dirinya sendiri, ya sudah, itu dibenarkan juga menurut salah satu teori. Tetapi tidak bisa dipraktekkan ke Eriska yang memang menganggap harus ada orang. Nah, itu nggak bisa. Jadi seperti itu, perlu aja perdebatan dan uji argumen dan pernyataan atau ini ya, suatu kalimat. Jadi nggak bisa semua penganggapan. Dari Eriska sendiri sudah bawakan sebuah isu kepada kita teman-teman tentang gimana cara berbicara tanpa menganggap itu ada orang. Katanya itu salah satu trik Bu, tapi menurut saya nggak bisa. Nah itu Anda bisa perdebatkan nanti dengan teman atau siapa saja yang menganggap itu hal yang bisa dilakukan. Nah itu bisa. Nanti akan ketemu satu titik itu akan bisa dilakukan untuk orang tertentu, tapi tidak bisa relevan untuk semua situasi. Kalau di kasus ini, kasusnya Rizka nggak bisa, karena pasti aneh gitu ya. Nah, mungkin nanti Rizka pun akan merasakan, aku harus menghilangkan pikiran ada orang nih Bu. Kayaknya aku nggak bisa berpikir ada orang, kayaknya aku harus berpikir tidak ada orang. Nanti suatu saat mungkin akan ada di situasi itu, gitu ya. Artinya teori ini yang menyatakan bahwa bicara di depan umum dengan menganggap tidak ada orang, itu konteksnya situasional, tidak bisa general. Nah, ini dia ya, karena sudah melakukan debat dan diskusi, keluar banyak fakta, data, kita bisa simpulkan bahwa hal ini merupakan sangat situasional. Bisa aja terjadi di hal tertentu, karena dia mungkin selalu pusing banget, gitu ya, lagi kondisi nggak enak, menganggapnya ya sudahlah, aku merasa aku harus ngomong dengan diriku sendiri, atau kalian tidak suka dengan audiens di situ, misal kontra, misal itu dari pihak yang berseberangan begitu. Nah itu bisa, tapi Anda harus mengklarifikasi. Ya udah aku anggap itu biasa aja Bu, aku malah nggak anggap mereka ada, tapi yang penting aku menyampaikan sebagai bentuk tanggung jawab, walaupun aku dimusuhin di situ. Nah otomatis Anda ada di situasi yang mengharuskan tidak berpikir orang itu ada atau eksis, mungkin saking jengkelnya ya, silakan saja. Tetapi etika dan objektivitas atas informasi yang disampaikan harus tetap terjaga. Gitu ya Eriska, sangat situasional kalau menurut saya. Bisa berlaku di beberapa karakter orang, kemampuan orang tertentu, tapi tidak bisa untuk semua orang. Gitu. Ada benarnya juga untuk beberapa situasi, itu maksudnya. Tetapi tidak semua situasi dan semua karakter. Gitu ya. Gitu ya Eriska, sudah mulai ada gambaran? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama gitu. Nah, nanti kalau ada tips, triks gitu, teman-teman jangan langsung iya dicoba. Oh, kok aku nggak masuk ya? Apalagi tips dan trik yang kayak suatu hubungan gitu ya, mau pacaran misalnya. Ada banyak banget kan love coaching di YouTube ya. Menurut saya laki-laki tuh yang bad boy gini, yang good boy gini, yang cewek baik-baik gini. Nah, itu belum bisa digeneralisir. Ternyata itu sangat situasional. Jadi hati-hati merekomendasikan ke teman-teman yang memang dia kurang kritis. Kalau anaknya kritis dikasih, pasti dia kayak mikirnya, belum tentu ini aku berlaku, tapi ada juga yang enggak. Nah, itu berarti anaknya kritis. Kalau anaknya iya aja, bahaya. Berarti kita sudah mungkin menanamkan satu bentuk-bentuk ini ya, paham tertentu, karena ya gampang mengiyakan. Nah, itu perlu dilatih juga untuk dikasih rekomendasi yang berbeda dari sebelumnya. Loh, kok beda sama yang sebelumnya? Iya, menurutmu bagus yang mana? Kamu cocok yang mana? Nah, itu perlu kita biasakan begitu. Kalau berdiskusi dengan teman dekat tuh harus membangun sebuah dialogika dan dialektika, teman-teman, supaya kita berkembang secara critical thinking. Nah, kita lanjut dulu ya. Silakan kalau yang mau bertanya, sebutkan nama, NIM di kolom chat. Jadi
Monggo nanti saya catat ya yang bertanya siapa saja. Nah, tujuan debat tadi hampir sama ya, visi dan fungsinya juga sama. Tapi yang di sini kalau tujuan yang spesifik jelas banget membangun sebuah kasus gitu. Mendiskusikan kasus kontroversi yang di mana argumennya itu gunanya untuk mendukung isu-isu tersebut. Nah, misalnya boleh nggak gubernur yang sudah berjalan saat ini tuh dicopot dengan tiba-tiba, atau ada sebuah COVID gitu ya, pandemi saat ini tuh banyak yang dikasuskan di rumah sakit, benar atau tidak? Terus apalagi tuh kemarin banyak banget ya, ini minyak goreng ya, minyak goreng itu habis mahal terbitlah langka. Nah itu boleh nggak? Gimana bisa terjadi itu? Itu banyak lagi. Ini lagi banyak yang debat tentang minyak goreng nih, seru banget. Nah terus bagaimana caranya? Yaitu membangun kasus dari debat itu dengan mempertanyakan why, how, dan when, serta 5W, 1H yang lainnya. Itu dipertanyakan melalui 4W, 1H atau 5W, 1H tersebut. Nah, ini jelas kasus yang harus ada di masyarakat. Lalu tujuannya juga kita menyajikan data. Jadi kenapa kalian harus hunting data, harus membuat konsep, karena debat itu nggak boleh asal persepsi gitu ya. Kalau asal persepsi kesimpulan tanpa ada satu poin ahli misalnya, teori ahli atau satu fakta yang memang sudah dibawakan di lapangan dari hasil survei misalnya yang valid gitu ya. Nah, itu mungkin kurang kuat atau kita dianggap mengarang-arang aja gitu. Nah, itu idealisme kita yang mungkin dianggap debat kusir nanti. Nah, itu yang dimaksud debat kusir ya, tidak ada data, fakta, atau bisa jadi yang sekarang itu fakta dan datanya tuh di-create. Nah, itu yang berbahaya. Ya, itu banyak terjadi akhirnya mereka bawakan suatu fakta itu dari potongan website yang di mana websitenya itu adalah hasil editing. Nah, ini yang mungkin next tugas kita melihat ini benar nggak potongan-potongan berita dibawakan ke panggung debat terus diperkuat dengan argumen dia. Padahal potongan itu adalah creation atau editing yang mungkin saja sudah berlalu, nggak berlaku, ditempel sana, tempel sini. Nah, itu pentingnya menyajikan data lebih dari satu. Bisa jadi yang dibilang di situ berbeda dengan data-data di website yang lain yang kita anggap kredibel. Jadi nanti kita cari sumber kredibel itu minimal 5 dibandingkan dengan satu isu. Kalau 5 itu dari 5, 3 menyatakan iya, 2 enggak, ini perlu dicari lagi. Siapa yang mendukung 3, siapa yang mendukung 2, nanti kelihatan. Oh, ternyata ini pihak ini, pihak ini. Oh, kepentingannya ini. Nanti kita paham arahnya kemana. Nah, baru kita menyajikan sebuah pendapat, argumen. Kita ada di posisi mana nih, seperti itu, gitu ya. Jadi jangan gampang tergiring dengan satu sumber, itu sangat berbahaya, teman-teman. Kalau anak visipol udah nggak mempan lagi kayak gitu. Ketika ada data kayak di WhatsApp gitu ya, kalau orang tua kita langsung iya gitu ya. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Langsung harus di cross check, benar nggak? Langsung saya masukkan di Google beritanya, lah kok berbeda sumbernya, padahal ini beritanya judulnya sama. Oh, ternyata diedit. Nah, itu berbahaya. Itu ya. Nah, mempengaruhi sikap pendapat orang lain supaya seia gitu. Tadi sudah ya. Lalu upaya kita meningkatkan kemampuan sama sih seperti tadi ya, supaya kita belajar. Nah, ini tadi ada yang tanya, Sudana. Tuh. Topik yang kemarin, Bu, kita ingin meniru gaya bicara orang yang pernah kita dengar saat jadi moderator atau MC. Oke, misalnya Sudana pingin seperti Bang Karni Ilyas nih, misalnya. Ya, Bapak-Bapak, gimana pendapat Anda? Misalnya gitu ya, kan dia suaranya khas ya, Datuk Karni ya. Nah, kira-kira salah satu bagaimana ya, Bu? Salah satu atau bagaimana? Soalnya sering seperti itu. Apakah menghilangkan ciri khas dalam diri kita? Oke, ini Sudana udah pernah jadi MC? Pernah, Miss. Kamu ada inspirasi siapa gitu ya, tokoh ya, untuk gaya bicara ya? Iya, kadang kalau kita dengar di TV kayak gitu jadinya ikutan gitu, Miss. Oke, nggak apa-apa. Good. Sebetulnya tidak menghilangkan juga 100%. Namanya manusia itu nggak gampang dihilangkan jati dirinya, kecuali gitu ya, kecuali ada beberapa kasus ya. Tapi kalau sudah ngerasa, aduh kok kayaknya aku niru banget 100%, saya nggak enak. Nah, itu artinya saudara nggak mau 100% impersonate. Kita bilangnya impersonate ya, meniru total gitu, meniru total. Nah, pada akhirnya sebenarnya
tidak masalah kalau meniru total, tapi aneh kan akhirnya ada defense sendiri ya. Sudana udah ngerasa, kayaknya aku perlu ada versiku sendiri walaupun ada inspirasi. Kamu ngerasa gitu nggak? Kayaknya iya ya. Iya. Oke, sudah oke sih. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu, artinya Sudana sudah hampir menemukan versinya Sudana sendiri. Jadi sekarang mungkin ya, kalau nanti Sudana jadi MC nih atau moderator debat, itu adalah versi Sudana sebetulnya. Karena Sudana sudah punya pemikiran bahwa, Bu, aku takut kalau nanti aku hilang gitu total, tuh ya. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita praktek dan nanti kita coba, nanti saya mau coba ngecek Sudana, misalnya Sudana inspirasinya siapa, terus nanti ketika praktek gimana, tampaknya juga gimana gitu, apakah itu impersonate, kayaknya nggak mungkin impersonate 100% gitu, karena suaranya aja beda, dan kita logatnya juga udah beda, gitu ya. Pasti ada versinya kamu sendiri kok, tidak masalah gitu ya. Pernah dengar jadi moderator gaya bicara. Oke, nanti kita akan coba dulu ya seperti apa Sudana. Oke, kalau menurut saya silakan meniru, tetapi nanti seperjalanan waktu pasti kita akan kembali ke kita sendiri, gitu ya. Akan kembali ke kita sendiri. Gitu Sudana. Tidak masalah sebagai inspirasi. Bukan berarti impersonate itu suaranya persis, apanya persis banget, suara dan semuanya total, dan gaya dan berpakaian, semua gesturnya sampai totalitas 100% gitu ya. Misalnya kayak Wendy gitu ya, Wendy Cagur ngikutin Ustadz Abdul Somad gitu ya, itu tuh impersonate 100% kan, tapi untuk bercanda ya. Nah, kalau seperti itu artinya mungkin udah hilang jati dirinya, tapi ketika dia bercanda balik lagi udah jadi dirinya lagi. Nah, kalau di MC kan nggak mungkin seperti itu, jadi tidak masalah itu ya Sudana. Saya rasa ketika Sudana sudah bilang, Bu, saya takut kehilangan jati diri, itu udah ada rem bahwa kapan aku akan jadi diriku, aku akan lakukan ini di blend gitu ya. Nah, itu sudah bisa seperti itu sebenarnya sudah menemukan versimu sendiri, itu tanpa sadar kamu akan membangun versimu. Gitu ya, Sudana. Oke. Iya, Miss. Oke, silakan Isabel, tanya dulu deh. Boleh. Oke, Miss. Sebelumnya izin off cam ya. Iya, Soalnya silakan. sinyal kurang stabil. Oke, sebenarnya saya mau tanya, kan beberapa kali itu saya juga lihat ada debat, baik itu online atau offline gitu ya, Miss. Contohnya pada saat kemarin pemilihan ketua BEM. Nah, itu kan mereka punya argumen-argumen, membahas isu juga, dan itu menurut saya keduanya beda pendapat, tapi ingin memiliki tujuan yang sama, tapi mereka ingin berbeda pendapat gitu loh, Miss. Paham nggak, Miss? Oh, paham, dibuat Misalnya, kontroversi. ya. Itu kan nanti menimbulkan kayak konflik ya, Miss. Bukan di kedua paslon, tapi pada kubu tim sesnya. Oke, ya paham. Itu ya. Nah, menurut Miss Nadia itu debat itu baiknya itu gimana? Kayak harus menggiring opini kah atau memang tujuannya mencari fakta gitu? Gitu, Miss. Oke, thank you, Bisa Isabel. dipahami nggak, Miss? Iya, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you, Isabel. Juga buat teman-teman yang lain ya. Nanti pertanyaannya Isabel ini akan saya jawab di slide berikutnya. Sebenarnya debat itu yang gimana sih yang seharusnya? Kalau menurut pandangan saya sekilas ya dari ceritanya Isabel, yang terjadi dengan debat di mahasiswa kita, itu sengaja di-create berkonflik sih. Isunya sih nggak ada, untuk isu kontroversialnya yang nggak ada sebetulnya. Jadi dari isu dan topiknya saja mungkin tidak bisa membuat sebuah kontroversi, tetapi pendapatnya harus dipecah gitu kan. Nah, itu mungkin agak dipaksakan sih gitu untuk sebuah dinamika kita gitu. Tetapi harusnya dari awal diajarin untuk berbeda isu atau berbeda topik yang dia bawa.
kayak misal pemilihan presiden, misalnya isu tentang infrastruktur, misalnya Bapak Jokowi pinginnya bangun tol laut, Bapak Prabowo pinginnya membangun isu SDM, itu kan sudah hal yang berbeda, tetapi sama-sama tentang isu pembangunan. Nah, kayak gitu harusnya. Itu lebih seru gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti saya akan informasikan itu gimana sih gitu ya. Kalau secara umum sih mungkin agak sedikit dipaksakan kalau harus berbeda pendapat, tetapi isunya mungkin kurang kontroversi, kurang menarik sih gitu ya. Yeah. Nah, gitu. Mungkin agak dipaksakan saja, tetapi yang ingin dibangun oleh iklim kampus kita itu adalah sebuah critical thinking, maunya sih gitu, tapi mungkin caranya kurang memantik saja. Akhirnya nanti bisa jadi dua sisi ya, positif negatif ke para pelaksana di bawah. Nah, seperti itu. Itu secara Soalnya umum. bikin konflik di antara dua kubu itu loh, Miss. Jadi kayak debat kok kayak gini gitu saya mikirnya. Ya. Malah bikin perselisihan gitu. Oke, wajar. Tapi lagi-lagi harus tahu teorinya, baru praktek debat. Jadi ada teorinya ya teman-teman untuk bisa tetap objektif, tetap bersikap baik, dan menjaga harga diri serta martabat sesama manusia. Tidak boleh bawa perasaan dan hati jadi kosong harusnya ketika debat itu. Hati jangan diisi sama hal-hal yang berseberangan. Itu wajar, atau bahkan itu sengaja di-create. Jadi seperti debat di TV itu dibuat panas supaya kita ikut panas, ikut marah gitu ya. Padahal habis itu mereka salaman makan bareng gitu ya. Habis itu mereka hore-hore bareng, minum bareng. Padahal itu di-create aja di depan TV gitu sebetulnya. Jadi teman-teman jangan terus akhirnya mengikuti iklim di luar itu setelah itu ya. Padahal itu hanya sebuah dinamika saja gitu. Nah, oke, thank you Isabel. Nanti saya jelaskan apa sih teori yang seharusnya kita pahami tentang debat. Ada etikanya yang harus kita ikutin, begitu. Jadi supaya jadi pribadi yang ketika nonton debat itu slow aja, kalem aja, gitu. Nah, kalau anak fisik mah sudah santuy ya, silakan rame. Kita mah tinggal makan popcorn, wah semakin rame semakin seru. Nah, biasanya gitu. Kalau cuma dipaksain mah kita nggak seru ya. Kalau semakin konflik di depan, wah ini oke nih aktingnya nih, oke nih. Habis itu di belakang mereka mah biasanya makan bareng, traktir-traktiran gitu ya, biar suasana di depan itu hanya acting aja sih, biar terlihat berbeda. Oke, thank you Isabel. Ini tak lanjutin dulu supaya nanti terjawab makin jelas ke teman-teman semua tentang etikanya yang gimana, aturannya gimana supaya tidak terjadi konflik itu bagaimana. Nah, ini pesan dari para teman-teman saya yang memang hobinya adalah berdiskusi gitu ya. Tolong diajarkan tentang bagaimana berdiskusi ala-ala parlementer di Eropa. Jadi walaupun konfliknya berat, walaupun isu topiknya sangat tajam, tapi mereka tetap menyampaikan dengan elegan gitu, tetap menyampaikan dengan elegan dan tetap bersikap baik, saling bekerja sama begitu. Nah, ciri-cirinya ini lagi ya, sekali lagi kalau nanti mau terjadi sebuah kontroversi, tadi kan sudah dicontohkan di siswa ya, di BEM misalnya, itu memang harus di-create dua pihak, afirmatif dan negatif, pro dan kontra kita bilangnya. Harus ada dua pihak, yang satu pro, yang satu kontra. Pro itu afirmatif kita bilang, yang kontra itu yang berargumen negatif gitu ya. Biasanya oposisi kalau kita bilang di debat politik itu oposisi yang selalu mengkritisi pemerintah yang sekarang, itu oposisi atau kontra atau negatif. Dan yang membela tim sukses yang saat ini sedang menjabat itu afirmatif, pro. Itu kita bilangnya pro gitu ya. Nah, di sini harus terjadi adu pendapat gitu ya. Dan di sini lagi-lagi kemenangan yang dimaksud adalah salah satu pihak itu membawakan argumen dan itu bisa diimplementasikan, diiyakan, digolkan untuk dilaksanakan. Kalau di perusahaan tetap ada seperti ini debat, mana ini yang mau diimplementasikan nih, tim A atau tim B. Tim A misalnya kita ingin bikin produk baru dulu gitu ya, atau kita cari pegawai baru. Nah, biasanya itu nanti debat. Tim keuangan pasti debat ke situ. Oh, keuangan cukup nih, cukupnya hanya untuk bikin produk baru, nggak usah nambah pegawai dulu. Nah, itu perlu didebatkan. Kenapa harus cari pegawai baru? Alasannya apa? Nah, itu harus dari tim sebelah itu memaparkan data, fakta. Nah, kenapa harus bikin produk baru dulu? Itu juga tim itu juga harus memaparkan data. Nah, itu pentingnya. Gitu. Nanti manajer udah biasa rapat tuh isinya orang debat, gitu ya. Everyday meeting isinya wis rapat tok gitu, itu udah debat tok isinya. Nah, di sini kita perlu slow, santai, melihat dua sisi dengan kacamata yang netral begitu. Memang ada pihak yang netral nanti ya. Nah, tiap debat itu memang harus menonjolkan sesuatu yang berbeda.
Kalau dinamikanya emang iya aja mah cuman pro doang, bukan debat itu namanya. Kita mah namanya ngumpul-ngumpul para fans gitu ya, ngumpul pertemuan para fans, nggak ada perdebatan, nggak seru juga sih, perlu ada perbedaan ya di situ untuk lihat sisi yang lain. Nah, satu-satu pihak itu berbeda, yang pendapat itu harus mempertahankan argumen. Nah, ini seru nih. Nah, nanti kalau kalian ketemu teman ketika ngumpul yang satunya punya pendapat berbeda, itu ya sudah, biarkan saja, ya biarin gitu ya, itu kan pola pikir mereka, kita tidak berhak mereka mengiyakan atau ngikutin apa yang kita punya gitu. Nah, tetapi debat di sini yang kita maksud adalah untuk pengambilan keputusan. Nah, gitu ya. Kalau berteman sih silakan, karena tidak ambil keputusan, memang mau pada nikah apa pada berdebat gitu ya, mau ambil keputusan. Nah, kalau di politik, pemerintahan dan bisnis perlu ada sebuah aturan, nanti kita lihat gitu. Nah, cara menentukan pemenangnya nih kalau di debat biasanya, kalau ini lomba ya, itu ada jurinya. Kayak kemarin Isabel bilang tuh di BEM itu ada jurinya. Tapi ada juga voting kalau di bisnis gitu. Kalau di ranah perusahaan ya bisa jadi voting. Tapi itu sangat dihindarkan teman-teman. Kalau kepentok banget itu baru voting. Kalau keras banget tidak mau saling ngalah gitu, ya udah voting. Ya. Tetapi itu sangat-sangat pilihan terakhir. Kalau bisa musyawarah mufakat dulu, alias itu berdebat dulu ya. Berdebat argumen dulu, itu yang lebih baik sebelum voting. Kalau belum apa-apa voting, kita kurang suka gitu, orang bisnis kurang suka ya, biasanya lebih baik kita musyawarah mufakat adalah keputusan yang diambil sebelum voting gitu ya. Kalau voting berarti nanti ada rasa hambar-hambar gitu, beda sensasinya dengan yang musyawarah mufakat, keputusan akhir dari debat. Nah, lalu ciri lagi yang berikutnya di debat itu juga harus ada moderator dan penengah, juga pihak netral. Ya, nanti kita akan buatkan simulasi, ada moderatornya, ada notulennya yang nulis hasil kesimpulan debat dua pihak, sama pihak netralnya gitu. Biasanya pihak netralnya kalau di ILC itu yang Indonesian Lawyer Club itu ya Bang Karni, itu ya Bang Karni sendiri. Itu dia pihak moderator dan penengah, tapi nanti notulennya di belakang teman-teman. Dan sekali lagi, ciri-ciri debat itu yang baik juga tentunya itu harus punya prosedur dan aturan. Jadi tiap event beda ya. Nanti mungkin Isabel bisa cerita aturannya apa sih kalau di BEM kemarin tuh, ada nggak sebelum mulai dijabarkan dulu nggak sama pihak panitia, aturannya tidak boleh terjadi perpecahan yang ke arah negatif. Kedua, harap jangan dimasukkan ke pikiran, hati, dan juga tingkah laku kita habis debat terus kita tawuran misalnya karena beda pendapat, padahal itu settingan, kan rugi banget ya. Nah, itu pun harus diinformasikan di depan atau minimal digambarkan secara umum saja. Habis ini tujuannya ini, tidak boleh seperti ini ya. Karena nanti terjadi perpecahan yang ke arah negatif gitu. Nah, next. Nah, unsur debat apa saja? Pastinya teman-teman juga sudah tahu ya, ada topik yang diangkat. Tadi kan dikatakan, Miss, topiknya satu, tapi kayaknya pendapatnya dibuat harus berbeda. Seharusnya sih topiknya itu ya kontroversi gitu. Dari topiknya aja orang langsung berpikir, aku mau di kubu I, aku mau di kubu B. Kayak kemarin yang saya informasikan, apakah cinta itu harus memiliki. Langsung kalian cepet banget ya punya pendapat. Itu artinya itu udah kontroversi, topik itu tuh sudah topik kontroversi ya. Topik yang sangat-sangat membuat seseorang punya pandangan yang berbeda dan tajam. Nah, itu harus seperti itu, topiknya harus gitu. Apa visi misi Anda untuk mahasiswa kita gitu. Nah, itu sudah pasti berbeda gitu ya. Visi misi terkait infrastruktur atau terkait tentang pembangunan Indonesia, udah gitu aja. Visi misi terkait fasilitas atau pendanaan untuk kampus atas nama mahasiswa. Itu nanti bisa beda. Yang satu ingin untuk UKM, ke arah UKM, pengembangan UKM, yang satu ingin ke arah fasilitas. Nah, itu udah seru banget tuh. Ya, atau ingin kerjasama dengan industri. Udah dibuat gitu aja, ada 3 tim misalnya, yang satu industri, itu kalian bawakan data tentang MOU dengan industri, misalnya visi misinya Anda kayak ke situ, ingin kampus ini punya dana tentang kerjasama dengan mahasiswa. Terus yang satunya, tim satunya disuruh bawakan data tentang terkait fasilitas, itu berargumen tentang dana kampus yang memang harus difokuskan ke fasilitas mahasiswa itu. Atau yang ketiga dibangun tentang dia suruh cari argumen tentang ini apa namanya
data-data yang terkait dengan SDM, misalnya pelatihan mahasiswa itu harus diberikan sertifikasi, sertifikasinya harus setara nasional, internasional, harus gratis, supaya nanti kerja gampang. Nah itu udah hal yang berbeda 3 ini gitu ya, itu udah seru. Tapi satu muaranya, topik yang diangkat masih satu sih sebenarnya ya, tapi pokok subtopiknya mungkin yang berbeda gitu. Nah lalu ada tim pro dan kontra, ada moderator, ada notulen, juga harus ada tim penengah. Moderator bisa jadi penengah, tetapi kalau mampu, kalau tidak mampu, moderator mungkin dibantu oleh 1 orang lagi begitu. Kalau dia mampu sebagai penengah, boleh dijadikan penengah. Nah, ini satu topik ya yang sangat menarik untuk dikontroversikan sekali yang ada di ILC waktu itu tentang COVID-19. Nah, apakah rumah sakit itu benar-benar meng-COVID-kan pasien meninggal? Itu kan seru ya. Itulah pro kontra yang terjadi di lapangan sana, di masyarakat kita. Akhirnya terjadi perdebatan gitu. Nanti mungkin saya bisa bawakan linknya gitu untuk kalian coba lihat di YouTube gitu ya. Tuh seperti itulah ya perdebatan. Tetapi kalian juga harus kritis ya. Ini bisa jadi condong kemana, cenderung kepentingan mana, dan kita sebaiknya ada di pihak netral saja sebagai pembelajaran begitu. Nah, nanti kalau kalian tahu teori debat bisa-bisa lulus dari ADP jadi ini nih pada gabung di parpol semua nih atau jadi anggota dewan ya. Jadi anak Visipol itu selalu dikatakan, wah ini anak lulusan Visipol pasti besok mau jadi anggota dewan, pasti digituin. Enggak Bu, saya mau jadi pebisnis aja gitu. Kadang seperti itu ya orang bilangnya. Wah ini anak fisip nih, pasti sering demo nih, pasti digituin. Enggak Bu, saya mau nonton yang demo kakak tingkat, anak politik misalnya. Nah kita tapi sudah terbiasa dengan dinamika seperti itu. Nah ini struktur debat yang memang harus ada juga di dalam kegiatan debat itu sendiri. Satu, isu yang dibawakan harus kontroversial gitu ya. Harus isu-isu yang itu muncul seketika di kepala kita ada di pihak mana. Nah, seperti itu. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain nggak natural, nanti malah terjadi hal negatif. Tapi namanya pembelajaran, pasti ada plus minus, itu wajar. Dan perlu ada evaluasi. Terus struktur debat itu atau apa aja yang ada di dalam kegiatan debat itu harus ada argumen. Nah, argumen ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Nah, argumen yang kita bawakan, semisal kalian setuju nih tentang nuklir, datanya mana gitu ya, faktanya apa, realnya apa yang terjadi. Misal kalian bawa contoh di Iran, oh sudah berhasil begini, Korea Utara begini, Amerika begini gitu ya. Nah, ini makanya mungkin belum bisa jalan dulu, kalian harus membuat wawasan lebih luas lagi, mencari, memperkaya wawasan lagi terkait nuklir, kegiatan yang saat ini sudah berkembang di dunia, begitu ya. Karena siapa tahu next time Indonesia memang akhirnya mengimplementasikan, dan kalian besok sudah ada jadi staf ahlinya, sudah ada di situ, dan kalian sudah punya independensi berpikir dan kritis. Nah, kita maunya membekali seperti itu. Di ciri-ciri argumen yang dibawakan saat debat itu harus relevan yang saat ini terjadi dengan fakta empirik di lapangan, the real fact, dan sistematis, runtut, urut, ya jangan loncat-loncat. Kalaupun masih loncat ya berarti masih latihan, yaitulah karakter orang ya. Kalau bisa sistematis, juga harus logis, clear, jelas, dan juga disertai bukti valid, bukan bukti yang kita edit dan kita karang-karang sendiri untuk kepentingan sendiri begitu. Lalu yang ketiga juga harus ada sebuah kesimpulan dari kegiatan debat. Kemarin harus ada kesimpulan ya kalau terjadi perdebatan karena beda pendapat harus ditarik satu sisi gitu ya, disimpulkan bahwa kemarin temanya apa Isabel, boleh tahu nggak supaya aku bisa kasih contoh kesimpulannya. Tema debat di BEM kemarin apa yang dijadikan topik isu-isu yang dilakukan perdebatan kegiatan kemarin? Kalau saya itu lebih lihatnya yang tentang kekerasan seksual itu loh, Miss. Yang kemarin diperdebatkan gitu. Agak-agak lupa juga mereka bahasnya kemana. Udah beberapa bulan yang lalu, Desember kalau nggak salah. Oke. Berarti topiknya satu tentang kekerasan seksual terjadi di ranah kampus begitu? Iya, sebenarnya 2 kali debat dan itu beda tema gitu loh, Miss. Tapi saya lebih lihatnya yang bagian KS gitu, kekerasan seksual. Gitu. Oke, menarik itu. Ya. Saya suka banget nonton orang ribut gitu ya. Thank you Isabel.
Sampai pada Siap, Miss. diketawain. Thank you. Sampai pada diketawain, ya ampun kamu nih padahal enak nggak ribut. Enggak kok, saya suka gitu. Saya suka dinamika seseorang berpikir. Ya, itu yang saya mau ingin pelajari. Oh, dia ke arah sini. Oh, dia aliran positivisme. Oh, dia positivisme. Jadi kita tahu orang ini ada di pola pikir yang mana. Dia ada di background apa selama ini dia belajar. Itu kita bisa tahu karena dunia itu sangat kompleks. Kita perlu belajar orang lain gitu ya. Kita belajar tentang dinamika masyarakat, kultur. Namanya orang sosial kan, kita ada di ranah administrasi ya, sosial ya, kita harus pandai-pandai tentang membaca orang gitu. Otomatis kita udah di ranah ini teman-teman. Jadi mau tidak mau teman-teman semua yang ada di bakal jadi calon-calon bachelor sarjana administrasi harus bisa memahami dinamika sosial, salah satunya memahami isu yang berkembang tentang pola pikir mereka tentang isu tersebut gitu. Nah, jadi kesimpulannya mungkin kalau terkait dengan kekerasan seksual itu kalau beda pendapat jadi harusnya seperti apa. Nah, itu seperti apanya itu berdasarkan kesimpulan dari dua pihak gitu, kesimpulan dari argumen dua pihak yang berseberangan gitu ya. Untuk menegaskan bantahan dan juga pendapat yang pro begitu. Jadi seperti kita merekatkan kembali perbedaan itu di dua kubu. Itu perlu ada kesimpulan sebelum akhir dari acara. Pasti kalau di acara debat kayak gitu ya. Sebelum ditutup itu diademkan kembali, didinginkan kembali dengan sebuah penegasan bahwa itulah kontroversi yang terjadi. Nah, setelah itu kita harus tahu etikanya teman-teman. Nah, etika debat itu bagian dari struktur, bagian dari memang kegiatan debat. Kalau tidak pakai etika ya itu kurang pas aja sih menurut saya. Wajib ada hukumnya ya. Nah, etika debat itu wajib bertanyanya serius, tidak boleh bercandaan, tidak boleh seperti meremehkan bertanyanya, harus serius gitu ya ketika bertanya. Nah, ini mungkin salah satu contoh saja yang pernah terjadi ya, ada saling tunjuk, saling tuding, itu juga mungkin kurang pas etikanya. Kalau bisa jangan seperti itu. Nanti kalian bisa lihat ya contoh-contoh yang baik yang seperti apa. Lalu juga bersikap objektif, tidak boleh menyinggung fisik lawan bicara. Kita harus fokus dengan argumennya. Yang kita bantah itu argumen dan pendapat dia, bukan fisiknya ya. Oh, kamu aja gini, makanya gini, itu tidak diperbolehkan, teman-teman. Ya, itu sudah melanggar aturan etika. Nanti bisa merembet kemana-mana dampaknya. Nanti bisa disomasi, kita kena ranah hukum. Ya, salah ngomong. Makanya perlu kehati-hatian. Terkadang waktu debat di TV itu kan ada wakil dari BEM kampus ya, kampus mana, kampus besar di Indonesia. Nah, itu sangat banget saya tonton dan saya lihat, oh kampus gini-gini cara didiknya, oh kampus gini-gini, oh memang dia dibentuk untuk jadi karakter yang kritisnya ke arah sini. Jadi kita akan paham kenapa dia seperti itu gitu ya. Oh karena di Jakarta, oh karena di Jawa Barat, oh karena di Jawa Timur. Jadi kita paham ke arah mana mereka dibentuk dan kenapa seperti itu. Nah, artinya tetap harus menjaga objektivitas dari pendapat kita dan pendapat orang lain begitu ya. Dan juga harus berdasarkan fakta dan data. Sekali lagi, Bu, habis itu saya ingin berargumen menurut saya sendiri. Boleh, tapi itu bentuk konklusi atau kesimpulan setelah data yang Anda berikan, bawakan, tunjukkan, Anda simpulkan. Nah, itu baru kalian boleh berargumen. Karena apa? Yang namanya berdiskusi dan berargumen dengan baik dan benar itu kan ciri-cirinya ada 3 ya, teman-teman. Aku pernah informasikan belum ya? Berargumen, berdebat yang baik itu ada 3 ya. Pertama itu harus berdasarkan teori yang ada atau ahli ini pernah menyatakan gini loh tentang kekerasan seksual menurut Laros misalnya, orang psikologi zaman dulu itu seperti ini tidak boleh, makanya seperti ini yang akan menimbulkan gini. Dia bawakan definisi, bawakan ciri-ciri berdasarkan ahli gitu ya, teori ahli, teori jurnal atau penelitian Harvard atau penelitian di Massachusetts misalnya Anda sudah baca, lalu Anda contohkan gitu. Yang kedua, bawakan sebuah argumen terkait dengan fakta empirical atau fakta yang terjadi di lapangan. Oh, gini loh, kalau ini di kampus pernah terjadi karena gini, sehingga teori yang muncul ini. Nah, maka menurut saya ini perlunya seperti ini. Baru yang ketiga Anda masukkan argumen Anda berdasarkan kesimpulan dari teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Anda memihak di mana, Anda harus gimana berstatement. Gitu. Jadi, kalau berargumen itu biasanya based on theoretical yang kita sudah baca, kita tahu gitu, lalu dari contoh yang ada gitu ya. Nah, terkadang tidak perlu dijelaskan teorinya siapa, tapi karena mungkin kita sudah pernah baca, akhirnya kita bawakan contoh saja. Seperti tadi mungkin pertanyaannya Eriska,
menganggap bahwa yang tidak terlihat penonton itu tidak terlihat Bu, itu ada teorinya teman-teman ya, ada teori tentang public speaking juga ada seperti itu. Nah, akhirnya ada fakta di lapangan, saya contohkan Eriska sendiri, salah satu fakta empiriknya tidak bisa menghilangkan orang yang ada di depan mata, tapi ada juga situasi ketika saya harus menghilangkan orang itu gitu ya. Ada juga mungkin Eriska nanti harus menghilangkan karena mungkin ada keterkaitan emosi yang negatif, tapi tetap harus punya tanggung jawab menyampaikan. Nah, seperti itu. Akhirnya saya simpulkan bahwa melihat tidak melihat, menganggap tidak menganggap sama benarnya begitu. Baik, tetapi kesimpulannya adalah sangat situasional. Jadi itu statement yang sangat situasional bisa dipakai di situasi tertentu gitu. Oke, lalu patuhi aturannya ya teman-teman, terutama waktu berbicara. Mungkin waktu debat kemarin waktunya kita juga harus cek kembali. Jangan-jangan satu anak melebihi waktu yang ditentukan tapi fakta dan data belum muncul, hanya sebagai argumen pribadi saja menurut persepsi tanpa ada sebuah fakta yang dia bawakan, yang dia pernah lihat, pernah contohkan, pernah alami, temannya alami atau keluarganya alami atau dia sendiri melihat dari berita yang ada gitu ya. Nah, itu mungkin nilainya agak kurang karena dia hanya berpersepsi secara pribadinya dia sendiri gitu, menurut emosional saja gitu tanpa ada sebuah logika data fakta yang sistematis. Nah, itu bisa jadi penilaian juri nanti. Tuh, lalu batasannya makanya juga harus dibatasi, harus mengandung fakta data dan juga kesimpulan argumennya mereka sendiri. Lalu bisa juga nada serta intonasi itu jadi aturan yang harus dipatuhi. Tidak boleh nadanya menghardik atau menunjuk, tinggi, tegas boleh, tetapi tidak boleh membentak gitu ya. Tetapi ada beberapa juga yang harus diatur, harus dipatuhin gitu ya. Salah satunya itu teman-teman. Nah, ini ada yang bertanya, Nurvika. Nurvika. Oke, silakan. Yang lain selain Nurvika boleh ya. Oke, Nurvika tanya nih pengalaman pribadi Miss hampir sama Isabel. Oke. Saya kalau lihat debat malah jengkel. Harus sering nonton lagi supaya nanti hambar ya. Sama, saya awal juga seperti itu waktu SMP, ayah saya sering banget nonton debat di TV, dikencengin minta ampun. Saya belajar sambil dengerin orang debat, belajar yang lain ya, belajar IPA, IPS gitu waktu zaman SMP. Tapi bapak tuh sering banget denger berita. Apaan sih nih kok para laki-laki suka nonton debat? Tapi pada akhirnya kita bisa paham, oh yang diinginkan para penonton debat ini melihat sebuah dinamikanya, gitu ya, melihat sebuah pemikiran yang berbeda supaya banyak wawasan yang masuk tanpa harus membaca beribu-ribu buku. Misalnya kita kan dari pendapat orang tuh bisa tahu orang ini punya sudut pandang yang gimana, lalu kita konfirmasi nanti dengan diskusi dengan teman kita. Nah, seperti itu teman-teman, gitu ya. Lalu punya rasa yang jengkel dengan lawan. Lah, padahal kita aja nggak kenal dia siapa ya, kenapa ada melibatkan hati kita di situ? Ya, lebih baik kosongkan hati kalau nonton hal-hal yang seperti itu. Tidak pas kalau bawa-bawa gitu ya. Tidak pas kalau dimasukkan ke hati lah istilahnya. Berujungnya jengkel, oke, wajar. Saya pertama begitu ya, tapi lama-lama ngapain aku jengkel, kenal aja enggak, dia aja ngaruh ke hidup juga enggak, ngasih uang aku juga enggak. Oh, ya sudah, kita akhirnya belajar. Didukung paling benar. Bagaimana membuang perasaan seperti itu, teman-teman? Ya sering nonton ya. Nurvika harus sering nonton, makin panas, makin kacau, makin nggak beres, itu harus terbiasa. Nanti lama-lama hambar dan Anda memahami pola-pola yang terjadi di masyarakat. Tetapi juga nonton yang bagus juga. Jadi punya perbandingan. Oh, ini loh yang bagus, yang menurut orang rekomendasinya oke, debat di TED Talks misalnya, debat parlemen di Inggris, oh debat di Indonesia, debat ini kamu harus banyak nonton yang modelnya seperti itu supaya ada perbandingan. Atau sering nonton lomba debat di kampus, antar kampus, itu bagus juga. Atau sering nonton persidangan simulasi, kalau anak hukum dulu sering ada lomba persidangan ya, kalau anak hukum itu bagus banget teman-teman. Jadi sering nonton lomba debat. Dulu saya dari SMA memang sudah ada lomba debat ya, sering nonton kakak tingkat. Itu topiknya sederhana, misalnya pro kontra makan permen karet gitu. Jadi teman kakak tingkat yang tim A itu setuju bahwa permen karet itu sehat, tim B tidak setuju bahwa permen karet itu tidak sehat gitu ya. Nah, itu lucu. Aku mikirnya permen karet tuh enggak sehat kok gitu. Terus aku nonton sama kakak tingkat itu.
kok yang tim setuju bagus banget argumennya bahwa permen karet itu sangat menyehatkan karena dengan mengunyah itu kita akan membantu berpikir lebih fokus karena nanti berpengaruh pada hormon apa gitu, kok dia bisa dapat data itu ya gitu. Dan emang gayanya tuh lucu gitu, gayanya seperti ini ya, aktif gitu anaknya. Oh ternyata memang harus punya data, fakta, dan semua yang baik pro atau kontra itu selalu ada datanya gitu ya, selalu ada datanya. Nah seperti itu gitu ya. Untuk Nurvika mungkin belum terbiasa melihat orang berkonflik di layar kaca yang disettingkan gitu ya. Nanti harus sering-sering nonton, harus sering-sering nonton. Dulu teman saya juga sama kayak Vika gitu. Aku nggak suka, aduh udah nonton aja, anggap aja kita nggak kenal, kan emang nggak kenal gitu ya. Kenapa tiba-tiba nggak kenal jadi nggak suka, kan aneh. Jadi secara logika aneh juga, nggak kenal kok tiba-tiba nggak suka ya. Harusnya kenal nggak kenal netral aja gitu. Kok belum kenal, siapa sih yang di TV tahu-tahu kita kok udah suka lah, gimana, kan kita belum kenal gitu. Iya aku cara suka ngomongnya misalnya saya suka dia sopan satunya, oke, yang itu nggak suka, oke, wajar gitu ya. Misalnya siapa tuh yang di TV ada banyak, saya punya nama-nama yang ini oke, ini saya suka, ini nggak suka, tapi di satu sisi ya sudah, itulah manusia, siapa tahu dia sengaja membuat image-nya itu tidak disukai karena dia ada di kubu itu, di kubu yang versi kiri, atau emang dia ada di oposisi, emang tugas dia seperti itu. Tapi kalau nanti dia dipesan untuk berbicara di tugas yang pro, dia bisa teman-teman. Jadi dia berperan memang ada di pihak itu untuk berbicara ke arah situ gitu ya, untuk membuat sebuah dinamika kita nanti dibuat jengkel. Nah gitu, itu emang dibangun, artinya kita sudah berhasil menjadi dampak dari actingnya mereka sebetulnya. Nah itu yang kalian harus pahami, bahwa itu semua di-create gitu ya, supaya kita punya posisi, kita punya posisi persepsi, itu yang ingin dibangun mereka. Oh akhirnya aku jengkel misalnya, oh berhasil nih si bapak ini bikin Anda jengkel dengan persepsinya dia, Anda juga berpersepsi yang sama. Kayak gitu ya teman-teman. Ya benar, sangat kondisional sekali. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Itu tadi jawaban Nurvika ya, harus dibiasakan nonton banyak jenis debat, tidak hanya satu saja. Oke, Hairunisa Eriska, boleh bertanya dulu deh. Eriska, silakan. Ya, Mas, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, Mas, apabila kita itu kan debat. Nah, debatnya itu sama orang yang lebih tua dari kita. Kemudian orang tersebut tuh bilang kayak, saya ini lebih tua dari kamu. Nah, padahal sedangkan di Indonesia ini, orang yang lebih tua itu, di budaya Indonesia ini kayak secara otomatis dianggap lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan yang luas dari kita. Dan kadang tuh kita tuh kayak kalau debat sama orang yang lebih tua itu kayak ngerasa sungkan gitu loh, Miss. Nah padahal argumen yang dia bawa itu belum tentu benar gitu, belum tentu kayak kuat argumennya, sedangkan yang kita bawain itu argumennya udah banyak bukti-buktinya gitu. Nah gimana cara kita mendebat kembali orang-orang yang memiliki pemikiran yang kayak gitu, Miss? Terima kasih. Thank you, Eriska. Eriska, menurut kamu dengan pihak lain yang menganggap bahwa saya lebih tua itu ranah subjektif atau objektif menurut kamu? Kayak lebih ke objektif gitu, Mas. Ranah itu subjektif, personal, itu ranah personal. Ya, jadi kita harus pahami dulu ya, statement orang atau di pihak-pihak yang kita sedang ajak debat dan diskusi itu, dia berstatement atau memberikan pernyataan itu ada di ranah subjektif. Artinya dia itu bukan konten banget yang dia bicarakan, atau berdasarkan dia personal saja, persepsi personal, atau memang konten banget yang ingin kita diskusikan dan cari solusinya gitu. Artinya kan itu tidak penting dia tua muda, meninggal hidup, hantu di situ pun nggak masalah gitu. Itu bukan hal yang perlu kita risaukan sebagai konten yang objektif konten gitu. Artinya itu ranah subjektif. Ketika ranah subjektif sudah dilontarkan, seharusnya tidak boleh kita pikirkan. Kita hanya melawan hal-hal objektif. Dia sudah di luar jalur, artinya dia sudah kayak, waduh, dia main subjektif nih, misalnya gitu. Nah, artinya kita bisa lihat nilainya bahwa dia tidak paham tentang debat yang baik. Itu udah suatu plus sebenarnya yang kita dapatkan. Wow, dia udah bilang tentang bahwa saya paling tua dan paling pandai di sini. Wah, sudah nyinggung fisik ya artinya. Nah, kita bisa lawan dengan tunjukkan kemampuan dan pengetahuan kita tentang data-data dia tidak bisa tunjukkan, itu Anda sudah menang.
gitu ya. Saya paling tua di sini. Oh ya Bapak, mohon maaf mungkin saya belum berpengalaman, belum banyak pengetahuan, tetapi saya belajar untuk mengolah data kembali, dan ini data yang saya temukan dan sudah saya cross check bahwa seperti ini, bahwa teori yang saya pelajari selama ini di kampus dengan ahli ini dan ini yang terjadi dan ini yang seharusnya dan mungkin idealnya begini, dan data gue ini menunjukkan kembali gitu. Anda tunjukkan kembali empirikalnya gimana, contoh saya lihat di Jakarta begini, di rumah begini, saya alamin sendiri, tetangga saya begini, teorinya padahal nggak gini yang saya pelajari, dan teori itu mungkin juga dia tahu tentang teori itu, dan mungkin orang yang di situ tahu dengan teori itu juga, misalnya Maslow, dia pasti tahu satu teori gitu ya, yang semua orang akui teori itu gitu. Nah itu mungkin bisa jadi serangan telah, wah ini anak walaupun bapaknya nyerang subjektif, dia masih tetap stay objektif, itu yang kita nilai bahwa orang ini kredibel dan bagus gitu integritasnya. Itu ada yang kayak gitu debat, wah dia diserang dari sisi sini, dia masih mengeluarkan data fakta sesuai kemampuannya dia. Berarti kita pasti langsung berpikir ini orang smart banget, ini benar nih, ini orang yang real yang diharapkan bangsa. Makanya banyak tokoh-tokoh nanti di publik itu yang banyak fansnya gitu, karena ketika dia diserang secara subjektif, secara ras, suku dan sebagainya, secara fisik dia masih terus tetap stay on apa yang menjadi kontennya yang harus dia tanggung jawabkan. Nah itu mungkin makanya banyak tokoh yang disinyalir banyak fansnya gitu ya, mungkin banyak disukai, itu nanti akan ada condong ke sana teman-teman. Nah justru itu dia menjatuhkan diri sendiri tanpa sadar, dia sudah menurunkan dia punya nilai itu. Sudah, aku senang kalau ada orang yang dia ngomong subjektivitas itu, alah sih sudah menang sendiri, dia kayak kesalahan, dia melakukan suatu apa ya, kayak kesalahan sendiri sih sebenarnya. Jadi kita tidak perlu risau karena kita sudah tahu itu ranah subjektif, wah dia kepleset sendiri nih, asik aku kasih data gitu. Nah kita tuh udah menang teman-teman, artinya kita sudah bisa menggiring opini publik siapa yang paling smart di sini, yang membahas tentang konten yang sesungguhnya gitu. Paham ya Rizka? Ya, paham, Miss. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi jangan kepancing, itu bukan ranah konten yang seharusnya gitu ya. Oke, ini ada yang mau tanya lagi. Oke, silakan Restu sebelum kita lanjut. Gunat, kalau Ya. saya izin off cam ya. Iya, boleh. Oke, iya suaranya. Saya mau tanya, Bu. Kalau di debat itu kan ada audiensnya ya, Bu. Terus waktu pengalaman saya waktu SMA itu kan pernah ikut debat untuk syarat kelulusan, dan di situ kan ada audiensnya. Audiensnya itu orang tua wali gitulah pokoknya, Bu. Nah itu tuh orang tua wali itu tuh tanya sama yang debat, terus teman saya tuh kebingungan, jadi kayak tidak bisa menjawab pertanyaan itu gitu loh, Bu. Terus bagaimana caranya, Bu, kalau menghadapi kasus kayak gitu, Bu? Jadi kayak nggak bisa jawab pertanyaan dari audiens gitu, Bu. Nggak bisa jawab pertanyaan dari audiens gitu. Kok ada orang tua murid juga? Maksudnya gimana ya? Jadi waktu SMA itu kan saya tuh debat gitu loh, Bu, untuk syarat kelulusan. Nah, terus audiensnya itu dari wali murid gitu. Oh, penontonnya. Wali murid. Iya. Oke. Kamu tentang apa? Masih ingat nggak debatnya tentang apa? Tentang Indonesia itu loh, Bu. Apa tuh Indonesia? Masih ingat nggak? Kayak apa ya? Pokoknya tentang Indonesia emas, Indonesia emas mungkin atau apa? Lupa, Bu, udah 2 tahun yang lalu. Ya ampun, Indonesia Jaya. Oh iya, baru 2 tahun lupa, apalagi 10 tahun, gimana sih? Aku juga lupa sih orangnya. Wah, berarti Restu ini orangnya sibuk banget nih, sampai 2 tahun aja memorinya udah lupa. Gak apa-apa. Pokoknya tentang ini ya, tentang Indonesia gitu. Mungkin gimana caranya mewujudkan Indonesia emas gitu kali ya. Ih, berat banget sih SMA udah ngomong Indonesia emas. Ya pantas gak bisa jawab ya. Ya wes, gak apa-apa. Terus tuh debatnya bahasa Inggris, Bu. Ya bagus itu. Malah saya suka yang bahasa Inggris gitu. Ini Indonesia aja belum karuan, Bu. Menyusun kalimat, data aja nggak jelas.
nggak ganep apalagi bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu perlu proses sih, nggak bisa tiba-tiba Inggris kalau belum tahu tentang tata cara, ciri-ciri, dan membawa data yang benar, yang valid. Ya, itu berproses ya. Baru nanti ganti bahasanya, mau Inggris, Jerman, Prancis, Jepang kayak gitu ya. Bebas, nggak apa-apa. Asal tahu gimana menyajikan data yang benar. Dan yang baik memang nggak boleh tiba-tiba kalau masih kuliah, sekolah gitu, tiba-tiba kita debatnya tanpa dipersiapkan gitu. Kalau masih pembelajaran, sebaiknya kalau mau hasilnya maksimal, dipersiapkan, termasuk argumen, termasuk data fakta, diberikan waktu seminggu minimal untuk mencari dan mempelajari isu, membuat wawasan kita kaya dulu tentang isu. Lah di TV aja nggak mungkin dong langsung tiba-tiba Pak Karnilias bilang, ayo malam ini kita datang, yuk kita bahas tentang COVID-19 di rumah sakit. Ya nggak bisa, para narasumber perlu belajar, perlu membuat wawasan dulu, gitu ya, mencari wawasan dulu tentang isu berkembang, bawakan data, fakta. Lalu sekelas dokter juga harus belajar bawa data, kan mereka diadu argumennya yang terupdate gitu. Tetap nggak bisa loh, kalau misalnya tata caranya tiba-tiba langsung seminggu, sehari, besok anak-anak suruh debat. Ya, apalagi masih SMA ya, datanya pasti kurang, faktanya juga pasti kurang bagus, yang dia bangun argumennya juga nggak bagus gitu ya. Nah mungkin nggak bisa jawab ya karena memang data faktanya ya kurang gitu ya teman-teman. Artinya mungkin persiapannya dia kurang juga gitu. Ya wajar, nggak bisa jawab sih nggak apa-apa. Ya udah mau Bang bilang apa, harusnya ada evaluasi. Habis itu ini sebaiknya dipersiapkan kembali. Oh ini data yang sudah dia punya begitu. Ya nggak apa-apa. Ya kalau masih belajar sih it's okay. Itu ya, sebaiknya waktu diberitahukan ada lomba debat itu harus dipersiapkan dengan baik. Gitu. Seperti ini PLTN juga kan kalian mempersiapkan nanti jauh nih. Tetap nanti kalian harus belajar tuh. Nanti aku tanya kalau kalian bawa contoh dari Iran, ya saya juga ngecek di sana lagi ada apa, happeningnya gimana. Kalian bawa contoh dari Korea, ya saya juga ngecek di yang berkembang gitu. Kalian ngomong apa berdasarkan teori apa, saya juga ngecek gitu. Pihak lawan juga ngecek gitu, nanti saling cross check. Nah itu perlu ada pembangunan wawasan dulu gitu ya. Restu nggak bisa jawab, kurang persiapannya, datanya kurang, nggak apa-apa sih kalau masih belajar sih dimaklumin. Kalau masih SMA apalagi ya udah memang dia mungkin persiapannya segitu gitu, mau bilang apa. Kalau tanya ke wali murid ya kan dia di audiens ya, kurang pas aja. Audiens itu kan bukan dari bagian diskusi, dia penonton. Kayak misal di IELTS penontonnya bisa ditanyain gitu. Ya mungkin kalau ada kesempatan bertanya boleh, tapi jarang. Biasanya penonton hanya di luar area, karena dia kan nggak bawa data ya, nanti bisa keluar kemana-mana gitu. Bisa ke subjektif bukan objektif. Takutnya begitu. Gitu Restu. Bisa diterima mungkin atau ada pertanyaan lagi? Bisa Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh Lukman dulu sebelum berlanjut ke jenis debat nih. Makasih Miss. Mau tanya, mirip kayak pertanyaannya Vio tadi, tapi kalau dalam situasi debatnya gitu. Nah, misalnya kita udah adu argumen nih Miss, terus sampai di mana pendapat kita tuh dipatahin gitu Miss. Kayak kita juga akhirnya bingung mau ngedebat apa lagi gitu. Nah, kalau udah di situasi kayak gitu tuh harusnya gimana ya Miss? Apakah ikhlas nerima aja atau kita harus ngelawannya pendapat,nya mereka lagi, itu gimana Miss? Makasih Miss. Ya, thank you Lukman. Nah, itu pentingnya wawasan sih sebenarnya. Jadi pentingnya kita mendata poin-poin gitu. Kenapa kita setuju, kenapa nggak setuju. Akhirnya dipatahkan. Yang dia patahkan tuh pasti poin kita dari yang nomor sekian. Lalu kita nanti pasti punya ide, oh dia mematahkan yang ini. Oke, berarti ada jawabannya yang ini. Itu otak itu sudah otomatis ya. Dan dia mematahkan, aduh, aku mau ngeluarin argumenku yang ini dengan poin ini gitu, ngejelasin poin pertama tentang setuju atas nuklir, terus tiba-tiba dipatahin. Yang dipatahkan itu, yang dipatahin itu ada argumen yang bisa ngelawan pastinya. Nah, argumen bisa ngelawan itu data kita di list kita yang nggak tahu nomor berapa. Rata-rata seperti itu. Atau bahkan tidak punya list pun kita punya wawasan. Itu udah punya wawasan banyak gitu ya. Misalnya Anda bilang bahwa tim cinta tidak harus memiliki ibu gitu. Tapi saya bisa patahkan, oh itu tandanya orang apa? Karena saya sudah ada list itu tuh udah terbangun di kepala. Kita udah terbangun di kepala gitu. Nah, kalau memang tidak bisa menjawab, wawasannya nggak ada, kosong, selesai, ya tidak apa-apa, tidak usah dijawab. Rata-rata kalau di debat di TV tidak dijawab. Gitu ya. Mungkin dari kubu yang punya wawasan tentang itu dia akan jawab
anggota yang lain, tapi satu tim. Nanti dibantu, makanya kan bertim, nggak bisa sendiri gitu. Kalau misal debat yang resmi, parlementer misalnya ya, debat yang familiar kita dengar di TV, apalagi yang memang dievaluasi berdasarkan undang-undang gitu ya, lebih formal dan kenegaraan. Apalagi debat parlementer ini nanti misalnya pilpres gitu ya, ada wakilnya, debat capres, dan juga debat wakil presiden bareng sama wakilnya, atau debat pilkada itu kan ketuanya sama wakilnya berdua. Kalau ketuanya nggak bisa jawab, wakilnya punya wawasan apa, dia jawab, dia patahkan juga. Seperti itu. Kalau tidak punya, berhenti. Cukup, tidak usah dilawan gitu ya. Nanti nilainya mereka yang akan berikan kesimpulan. Gitu Lukman, kira-kira. Itu ya. Ya, Miss. Makasih, Miss, atas Oke, jawabannya. sama-sama. Tidak perlu dibantah lagi. Berarti memang wawasan kita tidak ada. Cukup gitu ya. Kecuali ada teman lain di tim yang dia bisa untuk menambahkan. Nah, nanti seru gitu ya. Misalnya, aduh aku rak gue ya. Bisa saya bantu, saya senang banget dia bisa gini ya. Itu sensasinya seperti itu. Nah, ada cross examination, ini debat untuk pemeriksaan ulang, biasanya di bisnis ya, di ranah bisnis. Kita akan cross check atau kita melakukan kritisisasi juga. Kenapa ini yang diambil keputusannya nggak bisa, misal bosnya bilang kayak gitu ya, lalu terjadi perdebatan untuk mempertahankan ide atas keputusan yang sudah dibuat, atau bahkan mau dianulir misalnya, nggak bisa Mbak, ini harusnya gini. Loh Bu, tadi sudah aturannya. Itu sering terjadi di jurusan seperti itu teman-teman, itu di kampus ya, di kantor itu diperiksa ulang kembali. Nah, yang Anda lakukan nanti waktu skripsi dan TA adalah cross examination, berdebat dengan dosen gitu ya, berdebat dengan dosen. Tetapi bisa juga educational atau formal gitu ya, sifatnya ke hal positif bersama begitu. Bukan untuk saling menjatuhkan atau saling memenangkan argumen. Pada akhirnya ya sama-sama sih begitu. Kamu maunya gimana? Oh, mau penelitiannya tentang ini. Oh, nggak bisa, ini kan berat. Kamu kan gini kondisinya, Bu, tapi saya bisa. Loh, kamu harus ngerti misalnya. Nah, itu akhirnya sama-sama untuk positivitas bersama. Misalnya saya tuh nggak terlalu bisa kalau membimbing menggunakan R&D, misalnya nggak bisa kalau kuali, bisa kuanti, misal. Nah, itu kan sama-sama ke arah yang positif, tuh educational gitu. Tetapi kalau cross examination ini untuk keputusan yang sifatnya mungkin lebih krusial lagi ya, kayak misal di kantor seperti itu, untuk pengambilan keputusan di bisnis atau di perkantoran. Nah, itu kalau sudah ranah kerja. Kalau educational ya seperti kita yang saat ini sedang berproses belajar mengajar. Gitu ya. Oke, kita akan lakukan lagi sedikit lagi teori. Ada berapa sih? Ya, udah hampir selesai ya. Oke, kaidahnya seperti apa sih kalau kita nanti ngomong atau melontarkan kalimat kata begitu. Nah, ada kata kerja mental, teman-teman. Kata kerja mental ini yang tadi dimaksud Lukman. Misalnya menolak, mengetahui, memahami, untuk mematahkan argumen, menyetujui. Nah, ini adalah sebuah reaksi stimulus. Sorry, ini salah tulis ya. Reaksi yang bersifat merespon dari stimulus si lawan bicara. Ini tujuannya untuk menolak begitu. Nah, lalu gunakan kata hubung juga di kalimat yang akan kita ceritakan atau ketika kita berpendapat. Misal, hal ini bisa jadi sebabnya ini, sehingga, tetapi, gitu, atau dan, misalnya. Berarti ketika udah ada kata hubung, artinya kita ditunggu-tunggu argumen itu. Berikutnya dia mau ngomong apa sih? Tapi, gitu, atau jadi, kita juga harus misalnya, sebab ini akan, nah itu biasanya kita akan tunggu-tunggu kata-kata selanjutnya setelah kata hubung yang sudah dilontarkan sih ini yang melakukan argumen tersebut. Ada kata ganti orang, tidak perlu kita panjang-panjang ya. Misalnya dari warga sekitar ini bilang aja mereka, atau dia, atau kamu, atau beliau, atau seperti yang beliau sudah ungkapkan, atau masyarakat, atau saat ini mereka. Misalnya kita ngomongin tentang hak-hak buruh gitu, kita ya udah para buruh, panjang banget ya mereka gitu aja selesai. Karena kita emang konteksnya satu, ya udah buruh misalnya. Nah, itu sudah pakai saja kata ganti orang. Itu kita sudah paham. Tetapi kalau kita nontonnya di tengah ya bingung mereka siapa ya, dari awal ngomongin apa. Ya udah kita harus ikutin lagi alurnya. Lalu ada kalimat definisi. Setiap memaparkan sebuah konsep, penjelasan itu di dalam perdebatan harus ada kata hubung seperti ini. Kalimat definisi, kata untuk definisi adalah, yaitu, merupakan gitu ya. Nah, ini salah satu kalimat penjelas yang memang harus ada ketika kita berproses debat. Nah, langkahnya gimana sih?
Nah, kalau langkah debat ini yang perlu diperhatikan ya sekali lagi teman-teman ketika nanti kita mencoba untuk melatih berargumen yang beda persepsi. Yang pertama, kita harus mengembangkan pernyataan kita. Makanya harus bisa bikin kalimat yang baik. Kemarin sudah mencoba bikin kalimat pakai tertulis. Ada induk kalimat, lalu ada kalimat penjelasnya, anak kalimatnya, ada anak kalimat kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Nanti ketika berargumen persis plek kayak gitu ya. Persis plek seperti itu, tapi bentuknya verbal. Jadi ada pernyataan, pelengkap, dan penjelas. Gitu. Bisa menggunakan adalah, sehingga, mengapa, tetapi gitu. Dan membuat kelompok jadi pro dan kontra nanti yang kita akan lakukan. Lalu tiap kelompok punya wakil dan juga juru bicaranya yang paling dijadikan ini ya leadernya seperti itu. Lalu setiap kelompok itu biasanya nanti duduknya berhadapan-hadapan. Tapi kalau offline ya, kalau online ya ini mau udah hadapan langsung sih kalau di online. Lalu masing-masing kelompok mengutarakan asumsi atau argumennya sebelum didebat, gitu ya, sebelum perdebatan. Dan nanti dipandu sama moderator. Dia akan buka, dia akan lempar sebuah isu, lalu dia akan tunjuk dari pihak sini siapa, silakan gitu. Sebagai ketua silakan dibuka apa asumsi Anda gitu. Lalu nanti ketua di pihak seberang menanggapi begitu. Kita bilangnya menanggapi ya, bukan melawan argumen. Anggapan Anda gimana? Bisa jadi tepat, tapi ada kalanya berbeda di situasi ini gitu. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini tidak bisa dilakukan? Nah, pertanyaan itu kan kritis ya, itu yang harus dilontarkan seperti itu teman-teman. Tidak harus mematahkan, bisa jadi dalam bentuk sebuah pertanyaan mengkonfirmasi yang dia sendiri datanya mungkin perlu ditunjukkan ke pihak lawan. Gitu ya, untuk mengkonfirmasi. Nah, saat terjadi perdebatan, kegiatan ini pun perlu dicatat ya, isi argumen tiap peserta. Ini tugas dari notulen, sifatnya netral ya. Ini nanti kita akan pilih juga siapa yang jadi notulen. Notulennya satu teman-teman di kegiatan debat itu gitu ya. Nah, itu cukup menjadi tantangan untuk bisa memahami inti dari perdebatan. Jadi latihan jadi notulen ya. Nanti kalau di rapat kantor, rapat perusahaan, biasanya sekretaris, manajer, atau sekretarisnya bos ya yang akan mencatat sebuah meeting. Nah, di akhir debat memang tidak wajib sih menentukan siapa yang menang karena tergantung kembali tujuan dari debat. Kalau lomba ya iya gitu ya. Tetapi biasanya kalau lomba itu yang dimenangkan indikatornya dia bisa punya data dan fakta yang bisa menyanggah lawan atau dia bisa melontarkan pertanyaan yang lebih kritis lagi. Tetapi kalau sifatnya membangun seperti di kantor, ya kita mencari titik tengahnya atau solusinya dari dua pendapat yang berbeda, akhirnya mau ambil keputusan yang mana untuk kebersamaan tujuan perusahaan atau di kantor. Nah, ini dia tata caranya ya teman-teman, juga tolong diperhatikan kalau debat atau besok-besok untuk bekal kalian. Caranya adalah ketika kita membuat sebuah pernyataan gitu ya atau membuat sebuah argumen itu lakukan secara profesional. Ya, kenapa profesional? Itu tadi yang saya singgung, objektif. Jangan bawa-bawa subjektivitas. Saya ini lulusan luar negeri gitu ya. Saya tahu banyak di luar infonya apa aja yang berkembang tentang Indonesia. Saya pernah jadi wartawan. Mulai deh subjektivitas. Kita udah tahu itu arahnya mau kemana gitu ya. Ya sudah, kita lawan dengan objektivitas. Ya bahkan di luar negeri misalnya banyak ya survei menyatakan yang penting itu pengalamannya seperti itu karena experience is the best teacher. Nah, udah kayak gitu aja udah orang paham ya, gitu kan, bahwa experience dan background itu it's matter banget gitu. Bukan itu bisa aja berlaku di satu orang belum tentu di banyak orang. Jadi yang kita lihat ya experience. Nah, seperti itu. Nah, ini profesional itu tidak menyinggung hal-hal yang subjektif. Ketika ada salah satu lawan menyinggung subjektif, ya udah kita udah tahu posisi kita. Oke. Asik nih gitu. Biasanya kita udah paham ya mana yang subjektif, mana yang arah personal dia bang angkat-angkat, mana yang arah objektif. Makanya nanti sebagai moderator itu harus nengahin. Wah, stop dulu. Anda tidak boleh bawa-bawa seperti itu. Maaf, Anda tidak diperkenankan. Di stop. Biasanya dia tidak boleh berargumen lagi. Kayak di skor sementara, di hold karena dia udah melenceng gitu, bukan di konten. Biasanya Bang Karni Ilyas kalau di LC dia akan stop. Langsung, maaf Anda sudah ini. Anda berhenti dulu, kita break misalnya. Habis itu Anda sudah bawa-bawain udah beda. Terus Anda menanggapi yang pihak berikutnya. Jadi itulah moderator. Jadi dia tahu mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Gitu. Dia akan peringatkan.
ya teman-teman. Lalu yang kedua, tata caranya harus punya kemampuan komunikasi yang baik nih. Jadi pas debat itu bahasanya harus lancar. Tapi kalau latihan sih ya nggak apa-apa, masih pembelajaran gini oke ya, terbata-bata itu wajar. Tapi nanti ketika sudah di ranah bekerja diharapkan itu bisa lancar karena kan proses belajarnya sudah di perkuliahan seperti ini, sudah di kegiatan BEM, juga kegiatan organisasi. Nah, penyampaiannya juga harus yang kritis gitu dan retorika. Retorika itu tadi seperti menyampaikan pertanyaan gitu. Bagaimana kalau ini terjadi dan benar-benar tidak bisa diberikan solusinya? Apakah Anda sudah siap atau kita sudah siap? Itu pertanyaan yang membangun sebuah hal yang kritis, itu retorika ya, dan membuat pernyataan sintesis atau kesimpulan. Jadi gini, apa yang kita inginkan ke arah sini, apakah sudah cukup menurut Anda? Nah, itu sebuah sintesis gitu ya. Nanti kan membangun sebuah argumen, tiba-tiba mereka punya pemikiran yang lain. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, selalu waspada dengan pernyataan yang disanggakan dari lawan begitu. Ini selalu ketika kita sudah mengungkapkan satu pernyataan kan pasti ditanggepin. Nah, itu tolong jangan lost focus ya. Selalu fokus kembali ketika lawan itu memberikan sebuah argumen yang untuk mematahkan atau menyanggah, itu harus di stay tune kembali karena itu kuncinya kita melakukan sebuah perdebatan yang baik. Ya, dan apa yang ingin disampaikan itu harus pas. Nah, kalau nggak pas, biasanya jangan-jangan dia lost fokus di tengah atas jawaban dari pihak seberang. Lalu logika juga harus terus dijaga teman-teman, sekali lagi objektivitas dan juga sopan santun. Lalu materi juga harus akurat, sekali lagi harus banyak wawasan, membaca itu penting. Makanya ketika besok aku mau diskusi nih, apa nih misalnya tentang ini William Shakespeare versus Ronggo Warsito misalnya, tentang apa tuh, era dulu ya, pujangga versi Inggris dengan pujangga versi Jawa. Kalau versi Inggris itu kritis ya, mereka membuat suatu tulisan, buat suatu karya itu bisa mempengaruhi pemerintah untuk melakukan tindakan. Kalau kita di Jawa gitu ya, orang dulu tuh pujangga kita tuh tidak sampai ke arah sana. Nah, itu gimana menurut kamu? Padahal pujangga di Jawa itu hebat-hebat, kita bikin seratnya bagus-bagus, bikin pemikirannya oke, tapi tidak mau ikut berperang secara perang ideologi pemikiran, beda sama di barat. Nah, itu terjadi diskusi hebat juga di situ nanti gitu ya. Itu harus lihat data yang akurat. Kenapa nggak bisa? Oh, karena kultur Jawa gini, ada yang nama egaliter, ada yang namanya senioritas. Kalau di barat tuh equal. Makanya pujangga pun sekelas seni atau sekelas orang-orang seni pun juga punya posisi yang sama dengan orang-orang pemerintahan. Sedangkan kita itu susunannya berbeda, makanya tidak bisa. Nah, itu akurasi data perlu kita pelajari tentang sejarah Indonesia dan sebagainya. Simple aja, misalnya yang mau dibidik tentang ini, berarti kita belajar tentang sejarah kulturnya begitu. Oh, menurut ini, menurut Dendels, menurut Raffles tentang Indonesia. Nah, seperti itu ya. Itu tata cara debat. Jadi harus ada materi berdasarkan fakta dan data. Nah, itu yang paling penting yang akan kita cari, yang ingin kita bangun di habit berdebat yang baik. Lalu apa yang disampaikan juga ada bukti ya tadi ini ya, untuk memperkuat debat. Ada teori, buku mungkin, atau jurnal, atau hasil simposium, hasil seminar, dan sebagainya. Nah, ini teknik memenangkan atau bisa menarik perhatian atau persuasif atau membalikkan membalikan persepsi dari lawan bicara. Satu adalah teknik penegasan, kedua teknik bertahan. Ini teknik dan taktik sih sebenarnya. Penegasan itu adalah taktik kompromi nih salah satunya ya. Biasanya kita akan melakukan kesepakatan dengan membuat pernyataan, "Iya, saya setuju dengan Anda." Dan data yang pernah saya lihat seperti ini dan yang saya alami sendiri begini, dan ada sekelompok orang misalnya. Jadi itu kompromi itu setelah mengiyakan tambahin data, memperkuat argumen, itu penegasan gitu ya. Jadi nanti ketuanya memberikan argumen, lalu nanti wakilnya ingin menambahin begitu, gitu ya, ingin menambahin datanya yang lain. Nah itu tapi masih satu argumen yang sama. Itu adalah teknik penegasan teman-teman. Atau kita sendiri menegaskan argumen lawan, ya udah berarti kita mengiyakan gitu ya pihak lawan tersebut gitu. Artinya kita sudah memenangkan mereka juga. Satu sisi kita udah beralih persepsi. Nah, teknik bertahan seperti ini, misal menghindar, mengalahkan, mengangkat, atau mengangkat di sini itu mengangkat hal yang berbeda lagi ya dari yang sudah disampaikan. Ini termasuk teknik berterima kasih, itu teknik bertahan ya, terima kasih kayak tadi yang siapa tadi aku lupa,
bilangnya menyinggung hal subjektif, saya yang paling tua dan senior di sini, saya paling punya banyak data. Nah, kamu melakukan teknik bertahan, itu artinya kamu udah menang, karena kamu sudah menunjukkan sebuah etika yang baik. Terima kasih, saya sudah diingatkan, memang saya perlu banyak belajar. Nah, itu orang akan ketawa. Pasti ketawa ya, pasti tersenyum. Nah, ini orang punya etika bagus. Ini dia tahu aturan debatnya, dia tahu mana subjektif, mana objektif. Lalu dia gambarkan bahwa saya memang perlu banyak belajar, makanya saya punya banyak data juga ini gitu. Misalnya saya juga punya banyak contoh karena saya masih belajar misalnya. Nah, itu biasanya bertahan tapi habis itu dia nyerang gitu ya. Karena dia berikan data yang dia sendiri tidak bisa sajikan misalnya. Nah, begitu, itu teknik bertahan. Lalu ada taktiknya juga nih. Mengagetkan tuh tadi seperti dipotong, tapi sesungguhnya kalau memotong itu tidak boleh sering-sering aslinya ya. Kalau misalnya di tempatnya Mbak Najwa itu kan sering banget dipotong ya, sering banget dipotong. Itu ada taktiknya dia supaya makin panas si narasumbernya, supaya makin mengeluarkan argumennya lagi yang dia simpan, wawasan yang dia punya, dia keluarkan kembali. Makanya dipotong-potong ya. Terus yang kedua, tujuan dipotong itu selain memancing narasumber mengeluarkan wawasan lagi yang paling dalam yang dia punya, dia istilahnya membangkitkan ini ya, semangat untuk melakukan argumen balik, juga menyerang argumen yang balik. Ketiga, itu tujuannya ketika dipotong seperti itu supaya yang diberikan jawaban berikutnya itu singkat-singkat tapi padat. Jadi artinya ketika dipotong itu menunjukkan kita harus bisa memberikan argumen yang jauh lebih singkat, padat, tetapi sudah sangat-sangat berisi data dan fakta. Begitu. Atau bisa jadi dia ingin memancing supaya kita kepleset, itu juga bisa jadi gitu ya. Itu bahaya. Makanya itu stay untuk logik dan stay fokus supaya kita tuh nggak kepleset padahal kita pelakunya misalnya di situ. Nah, itu kan dia lagi mancing ke arah situ ya. Makanya kadang ada yang jawabannya tuh muter-muter karena dia tahu dari pemotongan argumen dan bertanya itu dia ingin menjebak supaya kita menjawab ke arah yang diinginkan. Nah, kadang kayak gitu tujuannya. Jadi sangat hati-hati ya teman-teman, stay fokus juga stay sharp, harus tetap tajam dan berpikirnya harus kritis gitu. Saya yang mau ditanyakan boleh melebih-lebihkan tapi melebih-lebihkan contoh aja ya gitu, contoh, tapi kadang ya bercanda juga boleh gitu, bahkan kontradiksi pemotongan juga boleh. Nah, ini mungkin udah sampai di akhir materi gitu, bahwa kita semua pasti bisa untuk melakukan perdebatan yang sifatnya saling membangun suatu instansi atau satu kelompok untuk kepentingan kita bersama. Dan untuk teknisnya nanti ketika sudah mulai praktek atau setelah midtest kita akan coba lakukan minggu-minggu praktek ya, banyak yang dilakukan minggu-minggu praktek sambil mengulang kembali teori yang sudah diajarkan, karena saya nggak mau tiba-tiba praktek tanpa tahu teorinya, tanpa tahu etikanya, tanpa lihat contohnya, nanti kurang maksimal karena namanya juga masih tahap pembelajaran ya di kampus ya, tentu saja harus punya banyak wawasan dulu, harus ngumpulin wawasan sebanyak mungkin terkait topik dan isu supaya lebih menarik kegiatan debatnya nanti. Kalau nggak bisa jawab artinya kurang banyak data, udah itu aja, kurang banyak wawasan, kurang memperkaya diri. Makanya misal Mbak Ayun ada di sini nggak? Kira-kira udah join belum ya? Belum mungkin. Oke, Mbak Ayun mungkin akan dilibatkan juga nanti ke kegiatan debat. Terus ketika saya beritahukan apa sih topiknya, nuklir, langsung waduh aku harus baca nih tentang nuklir, aduh aku harus belajar nuklir lagi, aduh aku belum tahu tentang nuklir. Jadi dia kayak panik gitu lah, atau semua orang pasti panik ya dikasih isu, waduh COVID, aduh aku bukan ini ya. Misal nih kamu besok ini seorang ahli bidang marketing gitu, atau seorang ahli di bidang teknik gitu, terus tiba-tiba topiknya itu beda gitu, topiknya dari hal yang lain, sebenarnya nggak boleh ya, tetapi ketika itu terjadi ya kita harus membawakan data fakta empirical itu berdasarkan keahlian kita. Kalau misalnya tentang COVID nih gitu, atau tentang kekerasan seksual, ya udah mungkin aku dari sisi seorang pendidik atau dari sisi seorang marketing gitu ya. Wah itu tidak boleh, misal di ranah bisnis itu gimana gitu ya, atau dari ranah oh ini tuh kekerasan ini sering terjadi di prostitusi misalnya, itu tuh contoh-contoh yang dibawakan atau datanya emang dari keahlian kita yang di bidang itu, di keilmuan itu gitu. Itu lebih mudah. Ya lebih mudah. Atau nanti semisal terjadi sebuah kegiatan debat, Anda ingin bawakan dari sudut pandang bidang apa, dari sudut pandang bidang apa, itu lebih menarik juga. Itu sebenarnya ingin dibangun di kampus teman-teman, yang Isabel bilang ya,
Isabel bilang tentang latihan debat BEM itu yang ingin dicoba bangun walaupun topiknya sama, tetapi ranah sudut pandangnya dibuat berbeda gitu ya, diusahakan dibuat berbeda. Oh, ini sudut pandang dari sisi anak sosial, oh ini sudut pandang dari anak IPA, anak sains, anak teknik, seperti itu. Jadi berbeda. Ya, itu yang mungkin ingin dibangun ya, tetapi mungkin pendapatnya kurang tajam atau datanya kurang, akhirnya seperti dipaksakan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, nanti kita akan pilih tiap tim itu ada 8 anak, di mana tim setuju 8, tim tidak setuju 8, begitu. Nanti kita akan tunjuk leadernya untuk masing-masing tim, masing-masing satu. Lalu dari 2 tim ini akan dipilih di luar 16 anak ya, masih di satu kelas, akan dipilih moderator dan notulennya atau notulisnya, begitu. Nah, tiap anak berargumennya tidak boleh dari 2 menit, ya, karena sudah punya konsep dan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Lalu kita akan ada aturannya yang paling umum tidak menyinggung subjektivitas dan juga menjudgment yang di luar konteks. Nanti kemana-mana nanti kita arahkan atau moderator harus coba untuk menetralisir kegiatan debat ini nanti ya. Dan pelaksanaannya akan kita kondisikan after meet atau semua kegiatan praktek itu kita lakukan after meet. Ya, ada MC, ada seminar atau MC keluarga, MC macam-macam ya, MC di kantor. Yang paling sering nanti MC sih. Gitu. Habis ini mungkin kita akan teknik berbicara dulu baru MC, teman-teman, untuk minggu depan. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan untuk sampai penghujung materi sih. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau tidak kira-kira? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian langsung nanti ke classroom. Tolong klik absen dulu. Nanti saya akan info di kelas, di grup WhatsApp. Setelah itu, kalian masuk ke bagian kuis ya. Bagian kuis dan tugas. Itu ya. Oke. Di situ sudah ada tentang debat teori kuis. Nah, silakan nanti kalian mengisi kuis di sini. Bentuknya kuis terbuka sih, gitu. Jelaskan teknik debat, gitu aja. Apa yang dimaksud dengan debat. Nah, tolong diisi untuk kita menilai apakah materi hari ini kalian sudah pahami dengan baik atau pahami dengan benar, begitu. Kita akan pantau seperti apa pemahaman kalian kali ini ya, minggu ini tentang debat. Apa tujuan dari debat? Jelaskan unsur debat gitu ya. Sampai besok siang ya, saya tunggu untuk mengumpulkan tugasnya sampai besok siang. Jadi ini ada tugas untuk minggu ini, untuk meeting hari ini tentang teori debat, dikumpulkannya sampai besok siang, begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, silakan untuk teman-teman melanjutkan aktivitas atau silakan melanjutkan kuisnya. Boleh, makin cepat makin baik. Nanti ketahuan siapa yang lebih dulu mengumpulkan juga akan berpengaruh ya. Kembali ke nilainya cepat dan benar dan baik, kita akan ada satu penilaian begitu. Oke, teman-teman, begitu saja mungkin yang bisa saya informasikan, yang kita bisa bahas. Terima kasih sudah stay tune, sudah sangat semangat sekali tadi bertanya terkait debat. Nanti kita akan coba untuk meluangkan waktu untuk berpraktek kembali. Saya cukupkan dulu. Sekian untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bis. sama-sama.